Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan. Kiranya kasih Allah ada dalam kehidupan kita kini dan selamanya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Jikalau sebentar lagi kami akan melewati hari ini, kami akan terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong, memampukan kami untuk dapat mengerti, memahami firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini tertulis dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 9a. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 9a. Tertulis demikian, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebuah doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus yang dimulai dengan sebuah kalimat pembuka, Bapa kami yang di sorga. Mungkin kita sudah sering mengucapkan doa ini, bahkan menghafalkannya dan dapat mengulanginya dengan lancar dari depan hingga belakang. Atau sebaliknya, dari belakang sampai depan sekalipun. Tetapi pernahkah kita benar-benar memikirkan makna dari kalimat pembuka ini? Paling tidak kita dapat menyadari kata pertama yaitu Bapa. Bukanlah hal yang asing ketika kita mendengar seorang Kristen mengatakan bahwa hanya orang Kristen saja yang dapat memanggil Tuhannya dengan sebuah panggilan yang menunjukkan adanya sebuah kedekatan, yakni Bapa. Tidak salah, dan memang Allah Sang Pencipta menginginkan kita, ciptaannya, bisa semakin dekat kepadanya. Sebuah relasi yang sangat dekat, relasi antara ayah dengan anak. Relasi itu tentu mengingatkan kita bahwa Allah adalah Tuhan yang memelihara seperti seorang ayah terhadap anaknya. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 13 mengatakan bahwa seorang ayah yang jahat saja akan memberikan apa yang ia pikir baik untuk anaknya, apalagi Bapa kita yang di sorga. Demikian juga dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 32. Jika burung-burung di udara dan bunga bakung di ladang saja ia pelihara, apalagi kita sebagai anak-anaknya yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Bapak atau ayah merupakan seorang figur yang bertanggung jawab yang akan menyediakan segala yang dibutuhkan oleh keluarganya. Natur ini dapat kita lihat setiap hari dalam diri mereka yang telah menjadi seorang ayah. Ia akan bekerja keras setiap hari demi kebutuhan keluarganya, memastikan kesejahteraan keluarganya, dan memberikan rasa aman bagi keluarganya. Walaupun mungkin usaha itu belum maksimal dan optimal. Namun seberapa besar pun usaha seorang ayah atau bapak menyatakan kasihnya, semua ini hanyalah bayang-bayang dari kasih Bapa Surgawi atas kita. Saudara yang terkasih, Bapa di surga tidak hanya menyediakan segala keperluan jasmani kita, tetapi lebih dari itu, Ia bahkan memberikan putranya yang tunggal untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Tidakkah hal itu menakjubkan, bukan? Kita memiliki Bapa yang menjamin dan mencukupi seluruh kebutuhan kita, bahkan melampaui apa yang bisa kita pikirkan dan kita bayangkan. Seorang anak yang mengasihi ayahnya, yang sudah menyediakan segala keperluannya, akan menjadi anak yang berterima kasih serta berusaha menyenangkan ayahnya. Bahkan si anak tersebut pasti akan berusaha untuk setiap hari memiliki waktu bercakap-cakap, berelasi dengan ayahnya. Pertanyaannya Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana dengan kita?
Sungguhkah Allah itu Bapa kita? Bagaimana respon kita yang mengakuinya sebagai Bapa kita dan meresponi kasih dan anugerahnya yang sangat besar itu? Pagi hari ini, Tuhan yang adalah Bapa mengingatkan kita untuk senantiasa memiliki waktu berrelasi, bercakap-cakap dengannya secara intim di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ketika kami diingatkan kembali oleh Allah bahwa Tuhan adalah Bapa kami, Bapa yang begitu dekat, Tuhan yang begitu dekat dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu dan dimampukan untuk meminta segala sesuatu dalam namanya. Tuhan, tolong kami, jikalau hari-hari ini kami menghadapi hal yang tidak baik-baik saja, kami mohon Roh Allah memampukan kami. Bapa yang adalah Tuhan kami pasti akan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Tuntun kehidupan kami hari ini. Berikan jalan keluar bagi kami. Tolong kami ya Tuhan melalui karya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, kiranya Tuhan berkati dan renungan singkat ini menjadi inspirasi di dalam kehidupan kita setiap hari.